seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hatiku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pagi ini semua kita diberkati oleh Tuhan, amin. Namun sebelum kita mendengarkan renungan sermon pada pagi hari ini, saya ajak kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Engkau sudah menolong kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan baik, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami datang kepada Engkau Tuhan, meminta hikmat kepadamu Tuhan. Berikan hikmat kepada kami. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, pikirkan Tuhan, biarlah semua itu boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati firman-Mu saat ini, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi. Kembali kita ketemu dalam sermon pada pagi hari ini. Saya akan bawakan renungan pada pagi hari ini. Saya ambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Alkitab tentang makna dari burung Raja Wali, menggambarkan kekuatan atau dia fokus menghadapi setiap tantangan untuk mencapai keinginan yang lebih tinggi. Dan sifat burung Raja Wali juga memiliki sifat yang peka namun tenang membaca situasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan dan memandang Dia sebagai sumber pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita. Kegagalan tidak boleh memaksa kita untuk berhenti melakukan apa yang kita percayai. Tetapi kegagalan tidak boleh juga kita menghentikan langkah kita untuk maju. Bahkan ketika kita tidak berdaya, tidak boleh kita menghapuskan impian kita untuk tetap maju. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita dapat terus maju, meraih kemenangan. Injil Matius mencatat kisah tentang sikap pantang menyerah dari seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Sekalipun banyak rintangan, tetapi ia tidak menyerah. Ia gigih, terus maju dan berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Alkitab mencatat sebagai berikut. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing," kata perempuan itu. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti apa yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan Dia yang mengatur segalanya. Ini mungkin sulit bagi kita, tetapi tidak harus membawa Tuhan untuk memiliki alasan untuk tidak akan dapat membuat segala sesuatu yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu segala sesuatu bagaimana keadaan kita berubah, tetapi kita dapat mengetahui bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, dan Ia akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus yang harus kau tempuh. Tuhan dapat menolong kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Tuhan tahu bagaimana membalikan keadaan kita. Dia bisa mengubah kesedihanmu menjadi kegembiraan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami terus maju dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan rintangan yang kami hadapi, tetapi kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.